Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, baru-baru ini ramai diperbincangkan di publik sehubungan pemerintah akan memberikan izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan. Sebagian sudah merespon dan ada juga yang menolak. Di sebelah saya, Ketua Umum Pengurus Besar Matlaul Anwar yang berpusat di Menes, Provinsi Banten, juga merespon tentang usaha pertambangan. Kita dengarkan seperti apa respon beliau terhadap upaya pemerintah yang istilahnya berbagi untuk memberdayakan masyarakat. Kita dengarkan dari pernyataan beliau. Baik, terima kasih. Dalam hal menyikapi kontroversi bahwa pemerintah akan memberikan izin pengelolaan tambang kepada ormas-ormas keagamaan, tentu saja saya selaku Ketua Umum Pengurus PBI Matlaul Anwar berhusnuzon bahwa itikat baik pemerintah itu harus diapresiasi. Dan tentu saja memang agar semua ormas keagamaan itu punya badan usaha. Sekarang yang sudah banyak ada juga ormas-ormas keagamaan, misalnya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, itu sudah punya misalnya badan usaha milik ormasnya. Sedangkan kalau yang lain mungkin juga belum siap, dalam artian belum memiliki badan usaha milik ormasnya. Untuk itulah dalam hal menyikapi kontroversi masalah izin tambang akan diberikan kepada ormas keagamaan, PBI Matlaul Anwar sudah sedang mempersiapkan badan usaha milik Matlaul Anwar. Kemudian juga tentu saja ini perlu proses ya, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Karena ngurus tambang itu bukan kayak ngurus usaha kecil-kecilan. Tapi tetap bagaimanapun juga kita harus tetap berpikir positif ya. Berhusnuzon bahwa pemerintah beritikat baik untuk memberikan izin untuk kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Dan tentu saja harus dikelola secara profesional. Pemirsa, respon yang sangat positif dari Ketua Umum Pengurus Besar Matlaul Anwar, Bapak Haji Mbae Musyarif. Beliau menyatakan bahwa niat baik pemerintah jangan ditolak. Karena ini bagaimanapun juga MA sudah menyatakan kesepakatan atau pernyataan sikap yang antara lain berbunyi begini, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Barangkali itulah niat baik pemerintah itu, berbagi pengembangan ekonomi dari sektor pertambangan. Ini yang patut diapresiasi. Dan kemudian saya tanyakan lagi kepada Pak Jimbai, sejauh mana persiapan MA membentuk perusahaan itu, karena bagaimanapun juga harus dikerjakan oleh perusahaan. Dan sejauh mana persiapannya dan ketenaga kerjaannya, keahlian-keahlian di bidang pertambangan. Karena ini pertambangan ini nggak sembarangan orang bisa, tapi harus ada ahli tambangnya. Seperti apa? Sekalian kita closing statement di obrolan sore menjelang petang ini di channel Obrolan Saiki dalam berbagai perspektif. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita dengarkan dari beliau. Baik, tentu saja gini ya, untuk diketahui bahwa ormas keagamaan Matlaul Anwar ini lahir sebelum Indonesia merdeka, tepatnya tahun 1916, setelah Muhammadiyah tahun 1912, kemudian NU 1926. Artinya apa?
jasa ormas keagamaan ini sangat besar, yaitu mencerdaskan bangsa yang pada saat pendiriannya masih di bawah penjajahan Belanda waktu itu. Tapi kita lihat bagaimana perkembangan dari PB Matlaul Anwar ini sekarang sudah se-Indonesia. Ya, ini perlu diapresiasi juga oleh semua bahwa para pendiri Matlaul Anwar itu para pejuang. Salah satunya adalah Ki Mas Abdurrahman yang ikut menandatangani resolusi jihad bersama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mustahil Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu nandatangani sendirian. Ya. Nah, salah satu penandatangannya itu yang memang jarang orang tahu. Karena Matlaul Anwar organisasi besar ketiga di Indonesia, tapi sangat tawadu, sangat rendah hati, tidak pernah menonjol-nonjolkan diri. Di Banten ini, madrasah hanya saja ada 917 di Banten. Di Jawa Barat sekitar 400-an. Di Lampung sekitar 300-an. Belum yang di Riau, di Kalimantan Barat, dan lain-lain. Tapi tidak pernah menonjol-nonjolkan diri. Alhamdulillah ya sekarang PB Matlaul Anwar dengan adanya perhatian dari pemerintah untuk memberikan pengusahaan tambang kepada ormas, tentu saja kami harus mempersiapkan badan usahanya. Karena usaha tambang ini bukan usaha main-main. Harus kita bikin badan usaha yang profesional, khusus. Tidak dicampur-campurkan dengan usaha-usaha yang lain. Lalu juga menunjuk tim manajemennya, yaitu orang-orang yang paham. Tenaga-tenaga teknis yang memang memahami bagaimana pekerjaan tambang itu. Ini kita perlu waktu, tapi kita tetap akan berproses. Ya, mudah-mudahan tidak sampai terlalu lama. Kemudian kami akan segera mengajukan kepada dinas atau pemerintah untuk mencoba, paling tidak yang ada di Banten aja dulu. Di Banten ini kan banyak tambang. Ya, seperti di daerah selatan. Jadi sebelum kita kemana-mana dulu, kita minta izin tambang untuk Provinsi Banten aja dulu. Ya realistis kan? Nggak usah se-Indonesia dulu lah. Bisa, itulah obrolan sore menjelang petang dengan Bapak Haji Mbai Mulya Sarip, Ketua Umum Matlaul Anwar yang berpusat di Menes, Pandeglang, Provinsi Banten. Mudah-mudahan apa yang sedang diusahakan oleh MA atau Matlaul Anwar untuk usaha pertambangan benar-benar lancar dan membawa keberkahan. Barangkali itu pemirsa, pantang terus di obrolan Saiki di channel Perspektif. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya sebagai manusia biasa tentu ada khilaf, mungkin ada salah kata, tentunya mohon dimaklum dan dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.